lahan basah yang terdiri dari timbunan material organik ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan lahan gambut terluas. Daerah Kutai Kartanegara sendiri memiliki lahan gambut yang mencapai luasan 236.000 hektar. Suburnya lahan gambut ini menjadikan rerumputan tumbuh subur, ekosistem yang tepat digunakan untuk memelihara ternak dengan metode gembala atau lepas liar. Naik ke Tinting ramai-ramai bukan untuk mencari ikan, melainkan mau gembala kerbau. Karena kerbau merupakan hewan ternak satu-satunya yang ada di Muara Siran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kandang kerbau terletak jauh dari kampung yang masih dipenuhi area hijau. Memantau kerbau menjadi kegiatan yang rutin bagi penggembala. Karena saya memang orang baru di sini, jadi butuh pengenalan dulu sama kerbau-kerbaunya. Karena ini dari tadi saya coba deketin, masih sulit, padahal saya sudah bawa garam. Selain untuk mendekatkan diri, kandungan mineral pada garam juga meningkatkan pertumbuhan hewan ternak ini. Selain untuk menjinakkan, garam ini juga bisa menjadi vitamin buat kerbau. Hai! Deket banget ini. Kamu mau? Setiap harinya, kerbau ini dilepas untuk mencari makan. Wah! Karena memang kerbau itu biasa bergerombol, satu pergi ke sana, semuanya ngikutin. Padahal tadi niatnya mau dimandiin dulu. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka lapar jadi mau cari makan dulu. Menggembala kerbau yang mencapai 30 ekor ini harus dilakukan beramai-ramai. Hal ini untuk mempermudah proses menggiring kerbau. Kita mencoba giring pakai perahu nih. Nih pagi-pagi gini biasanya memang dia suka makan dan dibiarin aja dilepas gitu aja, nggak kita yang kasih. Jadi makanya dia cenderung langsung lari. Abang, jaga sebelah sana, Bang. Ini saya di sini standby, tapi dia malah lari. Abang, jadi memang kita bagi-bagi tugas nih, mencar-mencar, biar saling jaga. Ayo, Pak. Oke, pelan-pelan ini kerbaunya mulai nyebrang. Saya jaga dari arah sini. Bule! Meskipun tidak selincah sapi, menggembalakan hewan ini juga menguras banyak tenaga. Langsung lari dia. Dia akan mana mau teman-temannya yang ada di sana biar bersatu kembali. Tadi terpisah dia. Setelah dipastikan aman, kerbau akan dibiarkan mencari makan selama seharian. Danau Siran merupakan genangan alami yang dialiri anak Sungai Mahakam. Luas yang membentang hingga 9.000 hektar, dikelilingi hutan-hutan gambut. Masih belum rusak oleh tangan-tangan manusia, danau ini menyediakan hasil perikanan yang melimpah. Merawai menjadi salah satu teknik tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Muara Siran. Pas banget nih, sekarang saya akan menuju Danau Siran untuk mencari ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Sebelum mulai merawai, kami harus menyiapkan umpannya terlebih dahulu. Wah, banyak juga nih ikan sepatnya yang disimpan. Jadi kenapa harus ikan yang hidup? Supaya target ikan yang mau kita dapatkan nanti itu sesuai, yaitu ikan baung.
ukurannya yang kecil serta gerakan ikan sepat yang aktif, mampu menarik perhatian ikan-ikan besar. Ini nih rawai bentang yang sudah terpasang, tinggal kita masukkan umpannya. Jadi ini pasang umpannya juga harus hati-hati di bagian belakang sini supaya dia masih bergerak-gerak untuk menarik perhatian baung dan juga supaya ikannya masih tetap hidup. Rawai bentang merupakan alat pancing yang dipasang memanjang hingga 50 meter. Dalam satu bentangan, terdapat 50 mata kail yang harus dipasangi umpan. Di sini kan pakainya juga nggak pakai senar, dia pakai nilon. Jadi samar-samar, kalau di air tuh nggak kelihatan. Makanya ikannya mungkin lebih gampang untuk didapatkan. Air berwarna keruh seperti ini berasal dari tumpukan zat sisa tumbuhan yang telah berubah menjadi gambut. Nah ini kita juga bawa mata kail cadangan karena memang lahan gambut itu kan mengandung asam yang sangat tinggi sehingga bikin cepat mata kailnya itu karatan. Proses penguraian zat organik oleh mikroorganisme menghasilkan bahan buangan berupa asam. Kita pasang ya Pak Umar. Ah, tenang. Aduh, ketusuk pakai kail yang baru. Meskipun menggunakan kail dan umpan, rawai berbeda dengan memancing biasa. Nah ini setelah umpannya terpasang, memang biasanya kalau teknik merawai ini harus didiamkan, ditunggu semalaman baru besok diambil lagi. Harapannya memang dapat ikan baung. Jadi kita mau ngecek dulu dari ujung sebelah sana. Wah, iya dapet. Nih, walaupun memang jarak talinya itu pendek, tapi terbukti kan kita dapat ikan. Baung pun kami dapatkan. Ikan yang masih merupakan kerabat jauh lele ini memiliki bentuk sirip yang menyerupai patin. Wow, dapat baung yang besar. Ini dapat yang besar sekali. Dan memang kalau baung di sini itu, dia perbedaannya dengan baung yang di Sungai Mahakam dari warnanya. Di sini warnanya lebih hitam. Tuh, baung hitam makanya disebutnya. Dan katanya itu rasanya tuh lebih enak, terus tekstur dagingnya juga kenyal-kenyal. Berarti kita bisa buktiin lah Pak nanti nyobain baung. Tekstur kenyal baung karena kulitnya sama sekali tidak diselimuti sisik. Selain itu, hewan ini juga tidak memiliki duri halus. Tak heran, ikan ini menjadi incaran nelayan. Ini memang membuka kailnya tuh juga harus hati-hati karena dia kan punya patil, itu bisa membahayakan karena mengandung racun. Bisa demam ya Pak? Bisa. Demam nanti kita kalau kena patilnya. Oke, ini udah dapat banyak ini Pak. Warga Muara Siran itu biasa memanfaatkan ikan-ikan di sini untuk dijadikan salai. Ini baung yang saya dapatkan udah lumayan. Habis ini mau diolah menjadi salai. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Baung asap atau salai baung memang merupakan olahan andalan dan seringkali menjadi buah tangan. Nah ini sebelum disalai, ikan-ikannya dibersihkan dulu, dibuang bagian sirip-siripnya yang tajam, baru nanti kita asap. Ini proses asapnya juga harus bagian dagingnya itu menghadap ke atas, supaya dagingnya itu saat diasapkan dia ngembang. Pengasapan baung dapat memakan waktu 1 hari 1 malam atau lebih.
inilah yang membuat salai dapat awet disimpan hingga 3 bulan lamanya. Wah, rasanya istimewa sekali, sudah ada salai baung di depan saya. Habis ini saya mau menyantap salai baung. Salai khas Kecamatan Kota Bangun ini tidak afdol rasanya jika tidak diolah lagi menjadi kuliner khas Kutai. Sekarang ini saya akan masak gengan pisang jukut salai. Olahan berkuah ini terasa tepat menemani salai baung. Tekstur salai yang keras secara perlahan-lahan akan melunak ketika direbus. Sayur salai ini tidak hanya menggunakan jantung pisang saja, tetapi juga pisang muda pun dicampur, menjadikan kuliner ini semakin khas. Coba. Ini daging ikannya kenyal banget. Rasanya ada masam. Cuma ini menurut saya sambalnya nggak pedas kok, Bu. Enak saja. Ibu tadi bilang sambal pedas sekali, tapi ini enak. Terus dicampur dengan nih pisangnya nih. Nyaman. Nyaman. Nyaman tuh, Bu. Nyaman betul. Enak ini, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ujol bilang, ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu. Daerah ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Petualangan saya masih di Kalimantan Timur, tidak hanya mengeksplorasi sungainya, melainkan hutannya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Mahakam Ulu. Sambil berjalan, kita juga sambil mencari bahan-bahan makanan yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada pakis. Pakis putih. Yang diambil juga yang bagian ujungnya aja yang melengkung seperti ini, karena lebih enak nanti ketika dimakan. Tanaman jenis paku-pakuan ini mengandung banyak manfaat dan mudah didapatkan. Loh, ini ada jamur, ini bagus juga ini. Enak loh ini. Banyak juga ya. Ya, ini bisa disayur. Wah. Ini, Mbak. Pas banget di dalam perjalanan kita menemukan jamur, karena ini posisinya lembab habis hujan, makanya jamurnya juga masih pada mekar-mekar. Jamur musiman ini biasa tumbuh subur pada permukaan kayu yang telah mati dan lapuk. Selain populer sebagai organisme pelapuk, jamur gerigit juga terkenal sebagai bahan masakan dan bahan baku obat tradisional. Kalau di sini namanya apa, Bu? Kulat. Kulat ya. Yang biasa saya temui itu namanya adalah jamur gerigit. Kalau bahasa Dayaknya kulat. Jamur gerigit tumbuh subur pada daerah dengan suhu di bawah 37 derajat Celcius. Udah cukup banyak ini, Bu. Ya udah, kita lanjut jalan lagi ya. Menjelajah lebih jauh membuat saya semakin takjub dengan kekayaan hutan Kalimantan. Apa itu, Pak? Oke. Bahan makanan sudah dapat. Terus di sana ada juga tuh bajakah. Jadi bisa menambah kesegaran kita nih. Bisa kita minum. Manfaat akar bajakah tidak hanya dengan cara diolah, tapi juga diminum langsung sebagai pelepas dahaga. Mana coba, Pak? Ini nih. Wow, deres banget ini. Rasanya seger banget. Jadi memang kalau ciri-ciri bajaka
itu biasanya di bagian kulitnya itu ada yang warnanya merah seperti ini. Itu artinya segar, masih segar dan kandungan airnya juga masih banyak. Ini selain bisa diminum langsung, bisa juga kita rebus ya Pak? Iya. Dibersihin bagian Kulitnya. kulit terluarnya, terus nanti direbus. Pak, ini kayaknya masih banyak, masih bisa diminum. Bisa dipotong lagi nih. Masih bisa dipotong lagi? Masih ada. Masyarakat suku Dayak sejak dahulu menggunakan tumbuhan akar bajakah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Kayu bajakah mengandung senyawa flavonoid yang membantu tubuh berfungsi lebih efisien sekaligus melindunginya dari racun. Wah, Bapak dapat lagi ya Pak? Iya. Wah, ada banyak nih. Ya udah Pak, ayo kita bawa aja sambil ketemu Ibu. Nanti bajakannya mau direbus, tapi sebelum itu saya kuliti dulu. Supaya nanti bagian yang direbus itu tidak terlalu pahit. Karena biasanya bagian kulitnya ini yang bikin pahit. Dengan alat dan bahan seadanya, kami mengolah hasil hutan yang kami dapat selama perjalanan. Membuat minuman dari bahan akar bajakah, serta makanan tinggi serat berbahan pakis dan jamur grigit. Setelah dicuci dan dipotong kecil, kayu bajakah direbus bersama dengan batang serai. Pucuk pakis kami masak dengan tambahan jamur, cabai rawit, dan daun bekai. Daun bekai menjadi racikan bumbu wajib sebagai pengganti vetsin khas kuliner Dayak. Ini kalau saya perhatiin, daunnya tuh licin banget. Dan aromanya juga khas. Mungkin ini nih, kenapa dibilang cocok untuk dijadikan penyedap. Setelah dibungkus daun pisang, selanjutnya masakan kami matangkan dengan cara dipanggang. Masyarakat setempat cukup terampil dalam mengolah masakan pada kondisi serba terbatas. Bajakannya udah matang belum ya Pak? Coba. Wah, sudah ini. Ramuan bajakah matang dalam waktu kurang dari 30 menit. Ambil yang banyak. Beneran rasanya gurih. Dan teksturnya tuh krenyes-krenyes, apalagi di bagian ini nih, pakisnya. Kalau jamurnya kenyal. Enak juga, Bu. Semuanya rasanya gurih. Ramuan bajakah menutup hidangan makan kami kali ini. Ini rasanya tuh seger banget, langsung hangat di perut dan juga di tenggorokan. Memang ada pahit-pahitnya, tapi pahitnya itu masih bisa diterima. Jadi nggak mengganggu. Menikmati makanan dari hasil alam adalah cara terbaik untuk menyelaraskan diri dengan kondisi alam sekitar. Perjalanan saya akan menuju hulu Sungai Payang. Di sana saya akan mencari ikan dengan cara tapauro karena terkenal banyak karangannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sesampai di hulu Sungai Payang, bersama rombongan saya kemudian bergegas untuk mencari bahan membuat alat tangkap ikan. Kali ini kami tidak menggunakan jaring atau pancing, melainkan alat tangkap berbahan rumput-rumputan. Bahan yang digunakan itu ada rumput-rumputan panjang seperti ini. Nih, supaya nanti dirangkainya itu lebih gampang dan lebih mudah saat kita menggiring ikannya nanti. Warga setempat menyebutnya tapauro, alat tangkap ikan dengan metode kuno yang ramah lingkungan. Perjalanan saya lanjutkan lebih dalam memasuki kawasan hutan di tepian Sungai Payang.
Kalau tadi rumputnya sudah didapatkan, sekarang saya mau mencari alat untuk menjahit atau mengikatnya. Itu pakai rotan. Tanaman serbaguna ini bisa dimanfaatkan setelah berumur lebih dari 2 tahun. Tandanya jika daun dan durinya sudah patah. Dengan sebagian batangnya sudah tidak dibalut oleh pelepah daun. Oke, rumputnya sudah dapat, rotannya juga sudah, tinggal kita rangkai saja. Tavauro memakai bahan dari 100% bahan alam, sehingga diyakini tidak merusak ekosistem sungai. Nah, ini tadi rotan yang panjang sudah kita bentangkan, terus rumput-rumputnya juga sudah ditumpuk seperti ini. Kalau sudah tebal, kira-kira, nah barulah kita ikat. Alat tangkap dengan metode kuno ini diyakini akan membuat ikan tertangkap tanpa membuatnya terluka. Tavauro umumnya hanya bisa digunakan pada aliran hulu sungai dengan debit dan kedalaman kategori dangkal menuju sedang. Jadi Tavauro ini caranya adalah kita menggiring atau menyapu ikan dari tengah menuju ke karangan. Nanti setelah sudah digiring, kita lihat di situ dapat ikan apa. Caranya dengan membentangkan Tavauro di aliran sungai, selanjutnya didorong bersama-sama menuju ke tepi sungai berbatu atau yang disebut karangan. Ayo, giring! Tavauro ini panjangnya kurang lebih 6 meter. Makanya membutuhkan kerjasama untuk menggiringnya nih. Kalau memang airnya sudah mulai dalam, ini rumput-rumputnya juga kita tenggelamkan seperti ini nih. Supaya ikan yang di bawah juga ikut terbawa dan kegiring ke pinggir sana. Aliran anak sungai Mahakam menjadi rumah bagi banyak sekali spesies ikan air tawar. Saya baru pertama kali di sungai melihat ikan seperti ini bentuknya. Dia bagian mulutnya ini lancip gitu. Ini kayak yang di laut tuh saya pernah nemuin namanya ikan sori, Pak. Warga Kabupaten Mahakam Ulu menyebutnya ikan masik baya. Bentuknya mirip sekali ikan aligator atau sejenis ikan air tawar dengan bentuk kepala menyerupai buaya. Meski begitu, ikan yang kami temui ini adalah jenis yang berbeda dengan karakter yang tidak agresif dan cenderung lebih mudah ditangkap. Nah, ini dapat satu ikan lagi. Kecil tapi dia unik banget secara bentuk karena di bagian mulut depannya ini ada duri. Terus bagian permukaan badannya juga ada berbagai macam warna. Tuh dari bawah sampai ke atas macam-macam warnanya. Bagian siripnya juga warnanya merah. Wah, luar biasa, Pak. Teknik kita ini berhasil karena mendapatkan ikan yang unik-unik. Satu lagi ikan yang berhasil kami tangkap, ikan ekor merah atau dalam bahasa lokal disebut ikan seku. Menjadi salah satu ikan lokal aliran anak sungai Mahakam. Pak, ini kita beruntung banget dapat ikan yang unik kayak gini, Pak. Iya, memang ikan spesies ini sudah sangat jarang. Bapak juga udah nggak pernah nemu ini? Ya, sangat jarang. Memang kalau sejak dulu memang ikan ini lumayan banyak. Tapi seiring dengan perkembangan, ikan ini juga cepat punah. Karena ikan ini dia tidak terlalu di kedalaman. Sungai Mahakam menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan. Sayangnya sudah ada beberapa yang mulai langka. Langkah saya untuk melepaskan ikan ini supaya ikan ini tetap terjaga kelestarian dan juga ekosistemnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Bersama warga tepian Sungai Mahakam, perjalanan saya lanjutkan menyusuri hutan untuk mencari sarang semut. Ini sarang semut yang kita cari itu. Ada di atas sana. Kelihatan ada 2. Berarti nanti Bapak manjat? Iya, manjat. Ini lokasinya memang persis dekat dengan sungai. Kalau adanya itu di pohon apa aja sebenarnya? Tumbuhan bernama Latin Myrmecodia pendans ini umumnya hidup pada batang dan dahan. Hal ini diduga karena adanya penyebaran benih oleh air, angin, dan hewan. Kebutuhan sarang semut terhadap pancaran sinar matahari membuatnya memilih tempat hidup pada pohon yang tinggi. Namanya memang sarang semut nih, tapi ini tuh bukan rumah yang dibikin semut, melainkan memang semut itu tinggal di dalam rongga-rongga tumbuhan ini. Jadi ini tuh tumbuhan, tapi dia benalu di pohon yang ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Sarang semut sering diidentikan sebagai tanaman asal Papua. Meski begitu, di tempat ini cukup mudah saya mendapatkannya. Bibi, Ibu kasih tahu cara ngolahnya ya. Oke, siap Bu. Yuk. Yuk, ayo Pak. Oke. Ibu, nih kita udah bawa sarang semut. Langsung aja Ibu. Ini sekarang sarang semutnya mau diolah, tapi sebelum itu kita mau potong dulu kecil-kecil. Sarang semut umumnya dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Tak heran jika nilai jual tanaman ini cukup tinggi dan banyak dicari. Ini setelah terbelah, ternyata dalamnya kayak gini bentuknya. Setelah dibelah 2, pada bagian dalamnya akan terlihat lubang-lubang seperti labirin yang banyak dirubungi semut. Sarang semut yang masih segar diiris tipis sebelum kemudian direbus. Sarang semutnya sudah dibersihkan, sekarang lanjut mau direbus dulu sampai mendidih, baru nanti bisa kita minum. Dia itu ada rasa pahit, tapi bikin seger. Mungkin karena tahu khasiatnya kali ya Bu. Khasiatnya banyak banget, bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit, jadinya bikin pengen minum terus rasanya. Sarang semut begitu kaya manfaat, tidak hanya di dunia pengobatan modern, tapi juga pengobatan tradisional. Hidangan yang sederhana, tapi dipadukan dengan suasana alam yang seperti ini nih, khasiatnya langsung saya rasakan. Badan jadi semakin seger banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.